Perkenalkan, nama saya Rina Widya Andini. Saya merupakan salah satu mahasiswi Universitas Pancasakti. Dan fakultas yang saya pilih ini adalah Ekonomi dan Bisnis. Pasti kalian tahu ya. Kemudian prodi yang saya jalani saat ini adalah Manajemen. Nah, saya akan membahas materi ini tentang typing tutor. Judulnya aja typing tutor. Pasti kalian tahu dong typing tutor itu apa. Jadi saya akan jelaskan typing tutor ini kepada kalian. Jadi typing tutor, dilihat dari judulnya adalah typing tutor, yang artinya mengetik. Typing itu adalah mengetik, tutor itu ada tutorial, berarti tutorial cara mengetik. Oke. Kemudian di sini adalah pengertian typing tutor. Teman-teman tahu biasanya dalam mengetik banyak sekali metode atau cara dalam mengetik. Ya, sesuai dengan kenyamanannya masing-masing. Berikut pengertian typing Master Pro atau mengetik 10 jari. Ini nih yang kalian harus bisa. Jadi Typing Master Pro adalah sebuah software yang dapat melatih kecepatan mengetik kita. Dengan software ini, kita dapat menjadi seorang typing yang handal. Typing Master ini dapat membantu kita yang ingin belajar mengetik 10 jari tanpa melihat tombol keyboard. Bisa dibayangkan kan secepat apa itu? Dan itu pasti banyak banget dicari oleh perusahaan-perusahaan. Makanya kalian harus bisa mengetik 10 jari. Selain itu, software atau aplikasi ini juga dilengkapi dengan berbagai macam permainan untuk meningkatkan kecepatan mengetik kita di setiap sesi pelajaran. Selain itu, kita dapat melatih kemampuan mengetik dengan teks yang telah disediakan, serta dapat melihat hasil kemampuan mengetik kita, kemudian mencetaknya. Sehingga kita memiliki ijazah mengetik sendiri dari kecepatan, keakuratan, dan durasi waktu yang digunakan. Ya, dari pengertian itu kita bisa lihat ya, bahwa penting sekali typing tutor ini, karena seperti saya ini jurusannya manajemen, yang kalau manajemen itu tidak jauh-jauh dari perusahaan atau perkantoran. Jadi itu sangat penting dan sangat dibutuhkan. Jadi makanya ada pelajarannya typing tutor agar kita bisa menjadi typing yang handal dan dicari-cari dari banyak perusahaan. Kemudian di sini saya akan perlihatkan kepada kalian adalah finger position overview. Nah, ini adalah posisi-posisi mengetik yang benar. Sebenarnya bukan yang benar sih. Ini adalah posisi ketik yang sudah diuji mungkin ya, agar menjadi benar, kemudian cepat. Jadi kalau ada ketik 10 jari tapi sesuai kemauannya masing-masing, jadi bebas, boleh, tapi posisi ini yang benar-benar sudah dianjurkan, yang sudah bisa dibilang lebih cepat, yang akan membawa kalian menjadi typing yang handal. Oke, jadi ini adalah posisi finger position yang benar. Ya, jadi di situ ada jari kelingking, manis, tengah, telunjuk, dan ibu jari. Nah, di situ ada warna-warna yang berbeda. Di sini adalah kelingking, tandanya warna merah. Dan di keyboardnya juga ada titik warna merah. Itu merupakan ruang cangkup yang kelingking dapat cangkup, karena di kelingking itu warna merah, di keyboard itu warna merah. Berarti itu adalah jangkauan yang kelingking itu boleh ketik ya. Dan di situ ada jangkauannya. Mungkin kalian harus hafalin mungkin agar kalian bisa menjadi typing yang handal. Jadi di sini kalian harus ya sesuai yang sudah dilihat di gambar. Ungu ada di posisi keyboard X, S, W, dan 2, 3. Kemudian dan yang lain-lainnya. Itu saya singkat saja ya. Yang penting kalian sudah tahu posisi fingerprint yang benar. Oke, lanjut. Nah, kemudian mengetik huruf besar ya. Ada 2 tombol untuk mengetik huruf besar, yaitu Shift dan Caps Lock. Kalian tidak tahu Shift dan Caps Lock itu apa? Kita lihat di slide selanjutnya. Jadi ini adalah Caps Lock dan ini adalah gambarnya. Di gambar kalian bisa lihat ya,
gambarnya itu caps lock, ada tulisannya di keyboard kalian juga pasti sama, tidak mungkin berbeda. Dan caps lock ini berguna sekali untuk mengubah semua huruf kecil menjadi besar semua. Ya, contoh, masak, minum, makan, tidur. Nah, di contoh tersebut terlihat kan hurufnya besar semua, tidak ada huruf kecil. Karena itulah fungsinya caps lock, mengubah huruf kecil menjadi besar semua. Kemudian saya akan beritahu kalian fungsinya shift. Jadi shift itu mengubah semua huruf kecil menjadi huruf besar, hanya sebagian yang diinginkan. Sebagian yang diinginkan, ingat, sebagian. Nih contohnya, Jakarta, Bandung, Bekasi. Dan hanya J-nya saja, Jakarta hanya J aja yang besar, Bandung hanya B saja yang besar, Bekasi hanya B aja yang besar. Jadi kenapa? Karena itu hanya sebagian yang kita inginkan aja. Jadi shift itu gunanya hanya merubah huruf kecil menjadi besar, hanya sebagian, tidak semua. Yang semua adalah caps lock itu. Kemudian adalah tabulator. Nah, kalau di keyboard kalian itu tulisannya tab. Saya sudah berikan contoh gambarnya ya di sebelah sini. Bisa kalian lihat sendiri, tab. Nah, digunakan untuk menentukan jarak yang sama. Menentukan jarak yang sama untuk mengetik tabel. Gunakan kelingking kiri untuk menekan tab. Nah, seperti yang tadi sudah saya bilang ya, dan di gambar tadi juga sudah terlihat posisi keyboard yang benar dan posisi jari yang benar itu di mana. Jadi tab itu ada di sebelah kiri, tangan kiri kelingking kita, dan jangkauan kelingking itu ke tab, karena tab berada di pojok kiri. Jadi jangkauannya dari kelingking. Nah, mungkin kalau kalian masih belum paham, kalian bisa melihat gambar sebelumnya ya, yang sudah saya share kepada kalian semua. Nah, kemudian selain kita bahas tentang typing tutor, mengetik yang handal atau bagaimana cara mengetik, posisi yang mengetik yang baik, kita juga harus tahu nih posisi duduk yang baik dan benar. Nah, posisi yang baik saat mengetik itu yang pertama adalah posisi paha horizontal, dan yang kedua telapak kaki menepak ke tanah. Yang ketiga, bantalan kursi menopang punggung bawah. Dan yang keempat, sering merubah posisi duduk. Yang kelima, punggung santai tetapi tidak membungkuk. Dan yang keenam, kepala tidak terlalu ke depan. Mungkin kalau kurang jelas saya akan memberikan contohnya. Nah, di sini ada gambarnya ya, bisa kalian lihat sendiri bahwa posisi mengetik yang baik dan benar itu jarak mata dan monitor atau layar monitor itu sekitar 45-70 cm jaraknya ya. Itu agar tidak mata kita tidak rusak gitu. Jadi kita posisinya juga harus benar, karena itu posisi mata dan layar monitor itu harus cukup jauh ya, tapi tidak terlalu jauh juga dan tidak terlalu dekat juga. Ya, kita sekitar 45-70 cm. Kemudian bahu rileks dan santai. Kemudian posisi lengan, tangan dalam satu garis lurus, oke. Kemudian posisi siku ditekuk sempurna. Kemudian bantalan kursi menopang punggung bagian bawah. Kemudian posisi paha horizontal. Kemudian atur setelan brightness dan kontras sehingga nyaman bagi mata. Ya, kalian bisa mengubah kontras yang ada di monitor kalian agar tidak terlalu silau atau tidak terlalu redup. Kalian bisa menyesuaikan saja ya, yang normalnya aja bagaimana sesuka kalian. Itu juga mengurangi bahaya pada mata. Kemudian atur posisi monitor agar tidak memantulkan cahaya yang dapat menyilaukan mata. Itu bahaya sekali kalau kalian cahaya itu sampai menyilaukan mata dan memantulkan kepada mata, itu bahaya sekali. Makanya di sini kita belajar, sama-sama belajar posisi duduk yang baik saat mengetik. Kemudian bersihkan bawah area meja. Apa urusannya? Itu ada urusannya, karena kalau bersih bawah meja itu kalian akan nyaman. Kalau kalian di bawah meja kotor, itu bisa jadi penyakit. Kemudian kaki menapak ke atas. Kenapa ke atas? Kaki menapak ke bawah. Jadi kaki itu menapak ke bawah, jangan digelantung-gelantungkan. Karena apa? Karena bisa pegel dan
akhirnya cedera atau mungkin kesemutan, banyak lainnya. Jadi di sini posisi multi ini dapat membantu kita mengurangi resiko yang sangat berbahaya mungkin, kemudian membantu kita juga agar bisa bertahan lama duduk ketika kita sedang bekerja. Mungkin ini sangat membantu juga ya. Nah, sampai situ saja yang saya sampaikan. Mungkin kalau kalian suka, kalian bisa like, comment, subscribe, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.